Iya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari semua, selamat malam. Kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini untuk materi bulan Maret 2026 yang akan datang. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapak Ibu saudari, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan karena pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anakmu baik di remaja maupun di Immanuel pada bulan Maret yang akan datang. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan kami dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, untuk kalau kita lihat bulan Maret ini tema besarnya masih sama kayak bulan lalu gitu ya, bangkit melampaui realitas. Nah, kalau kemarin itu kita bicara soal kasih, hari ini kita bicara soal melampaui di bulan Maret itu. Ya, pembagian temanya Bapak Ibu Saudari adalah seperti ini gitu ya. Yang pertama, karena ini bahasnya ada 5 tokoh Alkitab, Bapak Ibu Saudari, jadi semua tokoh Alkitabnya itu ditempatkan di depan untuk jadi temanya ya. Minggu pertama Maret itu tanggal 1 bicara tentang Matius. Ya, Matius pemungut cukai. Matius pemungut cukai kalau nggak salah. Itu ada di ininya. Yang melampaui level. Lalu minggu kedua bicara tentang Yairus melampaui keputusasaan. Minggu ketiga bicara tentang Bartimeus melampaui keterbatasan. Minggu keempat bicara tentang Zakeus melampaui zona nyaman. Dan minggu kelima bicara tentang Nikodemus melampaui iman yang ada. Nah, rekan-rekan semua, dalam kesempatan ini edisi minggu pertama dan minggu ketiga itu dibacakan oleh rekan-rekan yang di remaja, minggu pertama dan ketiga bagian Alkitabnya. Yang minggu kedua, keempat, dan kelima itu dibacakan oleh rekan-rekan yang mengajar di kelas di kelas Immanuel. Cuman karena minggu keempat posisinya adalah Immanuel nggak ada, nanti saya yang bacakan saja bagian Alkitabnya, begitu ya. Nah, kita mulai dari minggu pertama, yaitu Matius melampaui label, dari Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Mungkin yang di remaja minggu pertama berarti Pak Yunus. Bisa dibantu Pak Yunus? Matius 9. Matius 9 berapa? Matius 9 ayat 9 sampai 13, Pak. Pak, maaf, ini Pak Tannya lagi kerja, tadi nyimak aja dulu ya Pak Tannya ya, jadi nggak bisa baca Alkitab. Ini udah masuk kok, udah masuk. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Baik. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Iya, terima kasih Pak Yunus. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita bicara Matius 9, maka ini kita bicara tentang Matius yang adalah seorang pemungut cukai. Ya. Kenapa ini jadi penting? Karena kalau kita ingat rekan-rekan semua, tidak hanya Matius, nanti juga ada tokoh Zakeus gitu ya. Ini adalah pemungut cukai itu profesi yang dipandang rendah, dipandang pengkhianat oleh bangsanya sendiri. Saya sudah berkali-kali cerita gitu ya, bahwa orang yang pemungut cukai itu double minority. Di satu sisi mereka bekerja pada pemerintah Romawi dan tidak dianggap penting oleh orang-orang Romawi. Tapi di sisi lain mereka sebagian besar adalah orang Yahudi dan dianggap pengkhianat bangsa Yahudi karena mereka
bekerja pada penjajah Romawi. Itu yang menjadikan mereka sebagai double minority, double minoritas gitu ya. Di keluarga sendiri nggak dianggap, sama tempat mereka bekerja pun dia nggak dianggap penting-penting amat. Jadi ini di dalam kedudukan masyarakat zaman itu, Bapak Ibu Saudari, pemungut cukai itu dikategorikan atau disamakan tingkatannya dengan orang berdosa. Orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan. Ya. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Yang penting itu adalah orang-orang berdosa. Dan di dalam bagian ini, kalau kita lihat, justru orang yang berdosa itu yang dipanggil oleh Tuhan. Ya. Ketika Yesus memanggil, Yesus tuh nggak lihat label sosial apa yang dikenakan kepada Matius. Yesus panggil yang manggil aja begitu. Dia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Yesus, walaupun Yesus tahu CV-nya Matius seperti apa, tapi dia nggak cek. Langsung aja. Dia udah tahu, dan Yesus itu nggak, walaupun dia tahu CV-nya Matius, dia langsung panggil, ayo ikut. Dia nggak lihat lagi label sosialnya. Karena apa? Karena yang Yesus lihat itu adalah potensi dan masa depan yang Tuhan sediakan. Sebagai pengikut Kristus, Matius berarti nanti akan bukan hanya diperlengkapi, tapi juga dia dimampukan untuk mewartakan kabar sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dan panggilan ini kalau kita lihat rekan-rekan Bapak Ibu Saudari mengubah arah hidup Matius. Dari yang tadinya dicap buruk sebagai pemungut cukai, jadi murid yang dipakai oleh Tuhan. Dari yang tadinya dianggap sebagai orang yang tidak penting, mungkin nggak berfaedah atau bahkan ya dianggap terpinggirkan di masyarakat, justru ini menjadi murid yang dipakai oleh Tuhan dalam keseharian. Nah, apa yang akhirnya jadi tekanan dari cerita ini? Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang anak dan remaja masa kini, maka mereka itu selalu hidupnya pakai label. Ya. Dicap nakal lah, dicap nggak pinter lah, dicap pendiam lah, dicap gagal lah, dicap nggak rohani lah. Kebanyakan ngomong salah, nggak ngomong salah. Dibilang terlalu banyak di rumah salah, dibilang terlalu banyak di luar salah. Dibilang terlalu pinter salah, dibilang nggak ngerti apa-apa pun salah. Semuanya serba salah. Ya. Jadi inilah cerminan anak dan remaja kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudari. Mereka hidup di bawah label. Label apa ya? Label generasi galau lah, label labil lah, dan segala rupanya. Dan akhirnya apa? Label itulah yang membentuk cara mereka memandang diri sendiri. Ketika kita bilang dasar kamu nakal gitu ya, mereka akhirnya, kalau zaman dulu mungkin orang akan introspeksi. Ya, anak-anak kelahiran 90-an. Ya, walaupun 90-an kesini ya rebel-rebel juga akhirnya. 80-an, 70-an ketika dibilang nakal itu sama orang tua kayaknya udah nyes banget. Gitu ya. Tapi kalau anak sekarang, Kak, nakal kamu ya langsung, ya emang saya nakal. Kan? Udah beda. Akhirnya apa? Membentuk cara mereka memandang diri. Dasar anak bodoh. Ya emang saya bodoh. Kalau saya pinter, saya ngapain sekolah? Digituin salah-salah. Dasar kamu kebanyakan bicara, ya siapa suruh mama papa mama papa ngelahirin saya, akhirnya kesana. Jadi ada shift of generation boleh dibilang. Zaman sekarang Bapak Ibu Saudari, anak kecil itu bisa ngomong, kalau orang tuanya udah mulai ngamuk, apalagi ngamuk sama dia tuh bisa ngomong loh ke orang tuanya, ya papa mama kalau memang marah-marah ngapain ngelahirin saya? Sesederhana itu. Buat orang tua nanti mereka bilang, dasar kamu lancang begini-begini. Tapi realitanya begitu, kalau dipikir-pikir dengan akal sehat, ya juga sih omongan dia ada benernya juga gitu ketika dia ngelawan gitu. Ya ngapain orang tuanya ngamuk-ngamuk gitu kan ke dia. Dan ini yang membentuk cara mereka memandang diri sendiri. Makanya sebuah riset mengatakan, Bapak Ibu Saudari, bahwa anak-anak dan remaja zaman sekarang itu adalah generasi yang dibentuk dari label. Ketika mereka dikatakan nakal, ya mereka akan jadi nakal. Kalau kita bilang mereka mereka banyak ngomong, ya mereka akan membantah. Nah, melalui materi ini kita mau apa sih yang mau kita tekankan pada anak-anak lewat melampaui itu? Di minggu pertama bulan Maret ini, apalagi itu Prapaskah juga, kita mau mengajak anak dan remaja bahwa identitas mereka itu nggak ditentukan loh sama label-label itu.
mau dibilang nakal, mau dibilang bodoh, mau dibilang apapun itu sebenarnya nggak boleh menentukan mereka. Karena apa? Yang menentukan identitas mereka itu adalah panggilan Tuhan. Yang membentuk mereka itu adalah panggilan Tuhan. Satu kali, Bapak Ibu Saudara, saya punya teman nakal banget. Wah, asli nakal banget. Temen SD saya gitu ya. Itu nakalnya bukan main. Segereja lagi sama saya gitu ya. Satu gereja, nakalnya bukan main di sekolah minggu. Ya kalau ibarat kata saya udah ukurannya nakal, dia itu ketua gengnya gitu, lebih parah lagi gitu ya. Tapi justru Bapak Ibu Saudari, anak ini yang jalan hidupnya paling sukses. Yang dianggap nakal, yang dianggap urakan, yang dianggap kurang bermanner dan segala rupanya, justru dia yang paling sukses daripada teman-temannya gitu ya di dalam kehidupan dunia. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak ya ini, bahwa identitas tadi nggak pinter, pendiam, nggak rohani, gagal lah, itu nggak menentukan mereka kok. Orang nakal bisa sukses. Orang bertato, yang pendeta bertato itu bisa jadi orang yang berpengaruh kok di masyarakat, kan? Di kota Semarang itu. Berarti apa? Identitas atau label yang dikenakan pada mereka, termasuk ketika orang bilang dasar kamu generasi lemah, generasi strawberry, itu nggak nentuin masa depan kok. Nggak nentuin identitas. Itu cuma cara orang memandang mereka. Yang harus mereka lakukan apa? Bagaimana mereka di dalam masa mudanya itu membuktikan panggilan Tuhan. Seperti Matius tadi, yang mana dianggap ya orang yang nggak berfaedah, nggak bermanfaat, bahkan, tapi justru dipanggil oleh Tuhan. Berarti Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Makanya di minggu pertama ini kita mau ajak anak dan remaja itu berani melampaui label. Berani melampaui segala sesuatu yang dilekatkan atau melekat pada diri mereka. Dan kita mau ajak mereka melihat diri mereka sebagai pribadi yang dipanggil dan dikasih oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi berkat di balik segala apapun label yang dikenakan pada mereka. Materi minggu pertama seperti ini, Bapak Ibu Saudari, barangkali ada yang mau ditanyakan, baik di kelas manual maupun di remaja. Pak Yunus dan minggu pertama Immanuel, siapa? Ci Irin ya? Iya, Pak. Oh ya. Cukup, Pak. Dari saya cukup. Dari saya cukup, Pak. Siapa? Ci Irin aman, Ci? Aman, Pak. Oke, siap. Kita lanjut ke minggu kedua, Bapak Ibu Saudari, dengan tema Yairus melampaui keputusasaan. Minggu kedua ini yang baca berarti dari Immanuel. Immanuel yang ngajar tuh Pak Puji bukan? Pak Puji bukan ya? Iya, Pak. Inggih, leres, Pak. Leres. Siap. Berarti Pak Puji tolong bacakan, Pak. Markus 5 ayat 21 sampai 24, dilanjut ayat 35 sampai 43. Baik, sebentar Siap. ya. Markus 5 ayat 21 sampai 24 ya. Ya. Dan Terus nanti dilanjut ayat 35 sampai 43 ya, Pak. ya, siap. Oke. Iya. Saya akan membacakannya di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 24 disambung dengan ayat 35 sampai 43 ya. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sementara ia berada di tepi danau, datanglah salah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia.
ayatnya yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau masih menyuruh guru? Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Makasih Pak Puji. Ini bacaan yang kayaknya belum lama ini saya bahas ini, karena di persiapan guru sekolah minggu juga ada di bacaan ini, tapi bukan dari Markus kalau nggak salah. Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat ini adalah bacaan di mana Yairus, itu ya, seorang kepala rumah ibadat, berarti kepala sinagoge, dia datang kepada Yesus. Ya. Kenapa dia datang? Karena anaknya itu sakit. Diketahui anak itu sudah berumur 12 tahun. 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun adalah usia di mana seorang anak perempuan dalam kultur masyarakat Yahudi itu sedikit lagi bisa dinikahi, gitu ya, Bapak Ibu Saudari. Karena kan zaman itu ya kayak Maria dan Yusuf aja itu kan spanningnya jauh banget gitu ya, usianya. Maria itu mungkin ketika mengandung Yesus itu diperkirakan 15-17 tahun. Sedangkan Yusuf itu udah om-om gitu ya, udah 30-an mungkin daerah-daerah itu umurnya. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu Saudari, Yairus itu datang, dia minta supaya anaknya yang sakit itu sakitnya nggak berat, tidak diketahui sakitnya apa, minta disembuhkan. Karena apa? Yairus sudah berbagai cara melakukan proses, tapi ya nggak menghasilkan hal yang baik, dan dia melihat bahwa Yesus ini ya satu-satunya harapan terakhir agar anaknya itu bisa sembuh. Nah, kalau kita ingat perjalanannya Bapak Ibu Saudari, kalau kita baca bagian yang terskip di dalam bagian itu, maka kita melihat Yesus itu nggak berjalan secepat yang seharusnya. Jadi dia jalan ya udah jalan gitu. Maka di tengah jalan itu ada seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan, mendapatkan pemulihan gitu. Sempat diinterogasi dulu, berarti memperlama perjalanan itu. Udahlah jalannya cukup lama, perjalanannya agak jauh, pace untuk jalannya pun nggak buru-buru gitu. Jadi dibawa santai. Nah, di dalam tengah perjalanan itu kabar buruk datang. Ada orang yang datang gitu ya. Datang ke Yairus, dia bilang, anakmu sudah meninggal, ngapain kamu nyusahin orang ini lagi, udahlah terima nasibmu. Dalam tanda kutip seperti itu. Ini membuat fokusnya Yairus sempat hilang sebentar. Kalau kita baca di bagian-bagian yang lain, contohnya di Matius 9 ayat 18-26 atau di Lukas 8, itu tuh kayak Yairus sempat kayak blank dulu ya, ada momen blank. Bahkan ada yang ada catatan yang mengatakan istrinya juga ada di situ. Itu blank dulu dan mulai meragukan diri sendiri ya, doubting himself ya. Kadang Bapak Ibu Saudara, saya itu baru nonton
kayak tayangan klip gitu dari potongan drama. Nah itu ketika orangnya itu ditanyain di persidangan, dia ditanya, sebenarnya dia tuh nggak bersalah gitu ya, tapi di framing. Nah, cuman karena ini jago lawyernya, akhirnya orang itu di akhir-akhir tuh meragukan dirinya sendiri. Dan kalau sudah meragukan dirinya sendiri ya dia meledak. Gitu. Nah, Yairus itu sudah mulai meragukan dirinya sendiri di ayat 35. Makanya ketika di ayat 36, Yesus itu menguatkan dan menenangkan dia supaya nggak meledak. Ya. Jangan takut, percaya aja. Karena apa? Karena Yesus akan melakukan sesuatu buat anaknya. Makanya di situ kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudari, Yesus itu kembali mengundang tidak cuman kalau kita baca di bagian yang lain itu cuman Yairus sama istrinya, terus sama muridnya 3 yang saya bilang kemarin di khotbah itu sebagai inner circle-nya Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Udah mereka bertiga yang masuk di dalam. Di dalam bagian itulah Yesus tidak hanya menantang Yairus, tapi juga mengarahkan fokusnya lagi dan menunjukkan kuasanya atas kematian. Di mana anak itu kemudian bangkit. Ya. Sebenarnya talita kum itu bacanya dipisah. Talita kum. Talita itu artinya ya memang anak perempuan. Ya. Anak perempuan, kum, bangunlah. Sebenarnya ke arah situ. Nah ini dari seruan itu anak itu pun bangun dan diberi makan. Berarti apa? Kita bisa melihat bagaimana Yesus berkarya melampaui yang namanya kematian, melampaui yang namanya hal-hal yang membatasi. Ya, kalau buat kita manusia, Bapak Ibu Saudari, kematian itu kan membatasi ya, dan bahkan membuat kita jadi putus asa. Nah, Yesus membuktikan bahwa melalui karya Yairus, dia bisa melampaui yang namanya keputusasaan. Nah, apa yang mau kita tekankan pada anak-anak? Nah, Bapak Ibu Saudari, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan keseharian, anak dan remaja yang kita layani ini banyak sekali mengalami situasi yang seperti jalan buntu. Mulai dari doa yang nggak kejawab, kegagalan, kehilangan, atau bahkan ya dia frustasi dengan dirinya sendiri gitu loh. Yesus, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudari, kata teori psikologi, di dalam masa remaja atau masa pubertas, anak dan remaja itu sedang mencari jati diri. Pencarian jati diri salah satu bentuknya adalah dengan apa? Dengan frustasi pada dirinya sendiri. Kok kayaknya kok saya sudah melakukan ini tapi kok nggak gitu ya. Termasuk juga tekanan dari keluarga ya, tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu Saudari, kondisi ekonomi akhirnya memaksa anak-anak pun terlibat dan terfikirkan akan hal itu. Ada sebuah riset juga mungkin udah agak lama, zaman pandemi kalau nggak salah saya baca, tekanan ekonomi mempengaruhi prestasi anak-anak. Ya, ada tuh, saya pernah baca penelitiannya. Jadi kalau income-nya segimana, nah anak-anaknya itu terpengaruh. Karena apa? Karena mereka nggak secure untuk belajar akhirnya. Ya. Nah ini juga jadi kehidupan keseharian mereka akhirnya. Mereka mulai meragukan dan bahkan putus asa. Sehingga kalau ditanya, kamu mau jadi apa nanti? Nggak tahulah Pak. Terserah apa kata ke depan aja, saya nggak mau bercita-cita, dengan hari ini saya udah pusing. Tidak bisa kita mungkiri anak dan remaja zaman sekarang, Bapak Ibu Saudari, mereka menjadi generasi yang tendensi keputusasaannya itu sangat tinggi. Nah, melalui materi ini, Bapak Ibu Saudari, kita mau mengajak mereka, mengajarkan dan bahkan menguatkan mereka bahwa iman tuh nggak berhenti loh ketika keadaan memburuk. Di tengah keputusasaan itu, iman kita terkuatkan oleh karya Tuhan. Makanya Paulus sempat ngomong kan, dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna. Itu bisa jadi tagline juga, karena Paulus itu mempelajari kitab-kitab Taurat dan juga dia mengenal karya pelayanan Yesus. Nah ini di dalam bagian itulah bagian itu ternyatakan ya, di tengah keputusasaan justru sebenarnya iman kita terkuatkan. Di tengah kondisi yang tidak mudah, justru kita diajak untuk lebih lagi bersandar pada Tuhan dan bukan mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Dia. Nah, makanya melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja belajar tetap percaya pada Tuhan meskipun realitanya tidak sesuai dengan harapan mereka. Ini yang menjadi minggu kedua, Bapak Ibu Saudari, barangkali Pak Puji ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Sam.
Ya. Saya garis bawahi karena kayak ini kayaknya kalau menurut saya di kelas Immanuel boleh nggak, karena ini temanya tentang hal keputusasaan, saya ambil sebagai contoh, tapi contohnya ini contoh yang nggak pas apa yang disampaikan di Rasul Paulus tadi ya. Itu Hmm. contoh yang terjadi yang di ini di Timur Timur tuh loh, sampai anak yang gantung diri tuh loh, karena minta buku atau Timur, Pak. tulis dan Oh, seterusnya itu bukan ya. Timur Timur, Pak. Itu bukan Timur Gimana? Timur, tuh masih Timur kita. Ya, Dia iya, bukan di Timur, di mana di ya Flores kemarin ya, itu? di Flores, Flores ya, itu Flores. bener ya, di Flores ya. Nah itu Ah, dalam keputusasaannya, arah si anak itu ngambil keputusannya kan mungkin salah, salah dan seterusnya. gara-gara nggak Dan dikasih mengambil, uang itu kan, Pak. iya betul sekali. Bisa nggak ini sebagai contoh, tapi kita mengembalikan arah nasihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi ya. Di situ kalau kamu kerja keras, kalau kamu bisa berdoa, kalau kamu tidak putus asa, itu kuasa Tuhan akan bekerja. Apakah seperti itu Pak Sam? Makasih. Eh, itu bisa, Pak, di apa namanya? Memang berbagai angle bisa kita gunakan. Itu di daerah Ngada ya, itu di daerah apa? Ya, di daerah Flores, di Pulau Flores. Memang itu daerah yang kemiskinan ekstrim boleh dibilang. Itu bisa kita jadikan contoh, tapi gini Pak, arahnya itu bukan kita menyalahkan anak itu, enggak. Tapi kita mau pakai itu sebagai apa ya, kayak orang tuh eh, bukan jadi contoh yang gimana, tapi kita mau gini loh, kita tuh nggak, kita jangan sampai seperti itu ya, walaupun kondisinya mungkin susah, mungkin berat, kita harus ingat dan percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menolong kita, gitu ya. Bagaimana kita mengolah ilustrasi itu real nyata bisa kita pakai, tapi kita olah Pak buat anak-anak itu supaya jangan seperti itulah gitu ya. Kalau kita melihat keadaan ketika kita terbatas, mungkin hari ini uang jajannya diirit-irit lah, atau bahkan mungkin orang tua kita nggak bisa memenuhi ekspektasi kita, jangan kita menyerah. Jangan pernah menyerah, karena lagu aja mengatakan mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bisa diarahin ke lagu itu tuh Pak. Gitu. Atau mau pakai lagu itu juga bisa gitu ya, jangan pernah menyerah. Iya, maksud saya arahnya ke sana. Jadi istilahnya Hmm. jangan dituruh hal yang bodoh, hal yang kira-kira nggak nggak bisa jadi contoh lah ya. Hmm. Keputusasaan tadi kan ya. Jadi Hmm. istilahnya kalau kamu punya masalah ya jangan putus asa ya. Seperti kayak Iya, uang jajan, dengan kondisi rumah kita seperti apa, mama papa kita bisa mengarahkan bahwa Tuhan itu memiliki satu rencana istimewa buat kamu. Arahnya hmm, seperti persis apa yang disampaikan Pak Sam tadi. Mungkin betul. seperti itukah gitu loh Pak Sam. Makasih. Siap, Pak Puji. Sama terakhir nanti ditambahin gini, Pak. Saya sih juga kepikiran gitu ya, bahwa anak-anak ini sekarang ketika mungkin orang tua mereka sudah pusing dengan urusan hari-hari, nah, anak-anak bisa kita jadikan pintu masuk untuk menguatkan gitu ya. Bagaimana mereka juga justru apa ya, boleh dibilang jadi motor di keluarga mereka untuk mengingatkan orang tua, atau bahkan yuk papa mama, di tengah segala situasi kita yang tidak mudah ini, di tengah ekonomi yang mungkin juga sedang tidak baik-baik saja ini, yuk kita sama-sama berdoa, kita sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain, atau bahkan ya kita ya intinya mereka itu jadi pendorong yang bukan malah banyak nuntut, tapi justru mereka yang mendorong, ayo kita apa ya, semacam mengingatkan mereka bahwa ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan mereka, gitu ya. Nggak cuma untuk anak itu sendiri aja, tapi juga untuk orang tua. Karena kalau misalkan anak itu sendiri kuat, orang tuanya nggak kuat ya. Saya tadi nonton pertandingan bola, kipernya bagus banget gitu ya, kipernya jago, itu kiper luar biasa. Tapi ya
2 kali 45 menit ya jebol juga akhirnya gitu kan. 2-1 kalah tim yang tadi saya nonton gitu ya. Sejago-jago apapun kalau dia main sendirian jagonya ya kalah juga akhirnya. Nah, kalau anak ini bisa menularkan semangat itu ke orang tua, kita bisa ajak anak itu untuk menguatkan orang tuanya bahwa untuk tetap percaya bahwa walaupun realitas tidak sesuai harapan, Tuhan itu selalu menolong dan menguatkan kita kok. Jangan sampai kita putus asa, mari kita terus bekerja gitu ya. Untuk hari-hari ke depan itu akan jauh lebih baik sih Pak. Di belakang bisa ditambahin itu tuh kalau dari usul saya tuh Pak. Jadi nggak cuma anak-anaknya tapi juga anak-anak itu jadi berkat buat orang tuanya gitu. Ya, saya pikir persis apa yang disampaikan Pak Sam tadi, yang ada dalam pemikiran benak saya itu mengawali tadi tentang hal tadi orang anak di Flores, terus masuk ke dalam di tengahnya itu tentang hal Yairus, isi dari Alkitab, endingnya seperti barusan yang disampaikan Pak Sam tadi, kamu sebagai anak-anak harus bisa membawa keluarga kamu, kakak dan seterusnya saat kamu tertekan dan ini nih harus caranya jangan putus asa. Mungkin seperti itu Pak Sam kali ya. Siap, bener Pak. Mereka harus jadi inspirator di keluarga. Oke, itu aja mungkin untuk minggu kedua. Kita lanjut ke minggu ketiga. Minggu ketiga itu di remaja berarti Pak Omri ya? Pak Omri ya, bener ya? Iya Pak. Bisa dibantu Pak? Yang Baik, ini Pak. nih bacaannya. Markus 10, ayat 46-52. Baik Pak, Markus 10 ayat 46 sampai 52 ya Pak. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia dapat melihat lagi. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Terima kasih Pak Omri. Baik Bapak Ibu Saudara, ini bacaan yang nggak asing buat kita tentang Bartimeus, anak Timeus ya. Dimana kalau kita lihat bagian ini setidaknya di Markus 10 tapi juga ada Matius 20 dan Lukas 18. Ini adalah seorang pengemis yang buta dan hidup dalam keterbatasan fisik. Tidak hanya keterbatasan fisik tapi juga keterbatasan sosial. Karena zaman itu Bapak Ibu, orang buta itu ya orang yang boleh bilang paling nggak beruntung. Nggak ada yang mau nolongin. Mereka dianggap beban di tengah keluarga. Makanya mereka rata-rata akhirnya jadi pengemis. Karena nggak ada yang bisa mereka kerjakan zaman itu. Beda dengan zaman sekarang di mana alat bantu banyak, ada orang buta yang bisa bikin pekerjaan. Orang-orang difabel dan orang-orang disabel yang mau bekerja keras, mereka bisa kok jadi jadi pekerja-pekerja begitu ya. Sampai jadi pelayan kafe pun bisa. Kalau zaman dulu nggak bisa. Ya sudah, buta, lagi kusta, sudahlah. Gitu ya. Selesai hidupnya. Paling mentok jadi pengemis. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudari, walaupun Bartimeus buta, tapi dia tuh Tuhan memberikan kelebihan di tempat lain, yaitu apa? Kupingnya. Jadi pendengarannya itu jos gandos, top markotop. Bagus banget pendengarannya. Makanya ketika dia mendengar Yesus lewat, Bartimeus itu sudah di kepalanya cuma satu. Ya udah,
take it or leave it. Ya, udah opsinya kayak gitu. Cuman kalau misalkan Yesus, karena dia melihat Yesus atau bahkan memandang Yesus sebagai jawaban terakhir dari segala persoalannya, dia cuma pikir oke, take it or leave it. Kalau misalkan Yesus memandang dia, menyentuh dia minimal, ya opsinya kembali lagi dua, sembuh atau tidak gitu kan ya. Dia juga masih ragu-ragu walaupun dia punya iman. Tapi kalau nggak disentuh ya dia kembali ke rutinitas yang lama. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudari, Bartimeus itu melakukan upaya yang masif, luar biasa, berupaya menarik perhatian Yesus gimana pun caranya. Di sebuah buku berjudul Book of War, itu yang bikin Confucius, Bapak Ibu Saudari, Confucius gitu ya, dia ahli Confucius kalau nggak salah yang bikin buku itu, The Art of War. Ya. The Art of War itu sebuah buku yang memang diproduksi di Cina gitu ya. Sun Tzu gitu ya, bukan Confucius, beda. Sun Tzu. Ya. Sun Tzu itu menuliskan begini, kalau orang yang sudah desperate, orang yang sudah kepentok, dia akan melakukan segala cara apapun yang terjadi untuk bisa survive. Ya. Makanya kan ketika di salah satu peperangan itu, Bapak Ibu Saudari, si Sun Tzu itu bilang, ya udah kita pakai pasukan yang sedikit, nggak apa-apa, pasukan itu dikelilingin oleh pasukan yang lebih besar. Tapi pasti yang kecil itu menang. Karena apa? Karena mereka akan habis-habisan. Mereka akan effort gede-gedean. Untuk apa? Untuk survive. Dan ini yang dilakukan oleh Bartimeus. Di mana dia melakukan effort, usaha yang gede. Mau orang suruh diem kayak, mau orang nolak kayak, intinya satu. Ini take it or leave it. Kalau saya ambil, kemungkinan saya melihat itu jauh lebih gede. Tapi kalau saya tinggalin, ya udah saya selesai. Lebih baik saya ambil kemungkinan yang lebih baik ini daripada saya kembali ke kehidupan lama. Dia berupaya begitu besar, dia menembus segala sesuatu. Orang-orang kiri kanan ngomong suruh dia diam, dia nggak gubris, dia hajar terus ke depan, dan akhirnya Yesus mendapatkan Yesus mendengarnya. Dia mendapat perhatian dari Yesus, dan apa yang terjadi kita bilang boleh dikatakan itu sebagai the rest is history. Bartimeus melihat dan dia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan dari cerita ini? Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau kita tadi di awal bicara label, lalu juga di minggu kedua bicara tekanan, di minggu ketiga ini kalau kita bicara anak dan remaja, maka kadang anak dan remaja kita itu sering terbatas oleh kondisi diri, kemampuan mereka, latar belakang keluarga, atau bahkan penilaian orang lain yang mempengaruhi diri mereka. Ya saya mah gini, mau gimana atuh? Jargon itu suka nggak suka hadir loh dalam kehidupan remaja kita yang memang akhirnya menjadi generasi label. Ya saya mah gini, saya mah gitu, mau kamu mau apa? Kalau zaman dulu kan orang dibully gitu, dasar ini gitu ya. Orang zaman dulu kan boleh dibilang ngelawan gitu ya, kalau dibully ngelawan lah. Kalau anak sekarang dibully gitu cuma bilang, ya saya gitu mau gimana? Gitu aja. Karena apa? Ya mereka tumbuh di dalam pola, boleh dibilang sebagian besar anak dan remaja kita hari ini adalah orang tuanya adalah orang tua yang sandwich, tertekan dari kiri dan kanan. Ya. Akhirnya konsepsi sandwich ini, tertekan ini, roti isi yang penyet ini kayak kita makan burger, kebawa ke kehidupan mereka. Ya mereka tumbuh jadi generasi yang tertekan. Jadi anak yang tertekan, terbatas. Walaupun potensi mereka gede, tapi mereka nggak bisa ngembangin karena apa? Karena ya mereka merasa terbatas duluan. Ya. Mereka terpengaruh dari dunia sekitar, termasuk media sosial. Makanya kalau kita bedah Bapak Ibu Saudari, kasus di Ngada itu gak cuman dari kemiskinan itu cuma salah satu faktor. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang menekan dirinya, yang akhirnya mempengaruhi dia mengambil keputusan. Dari mana anak itu belajar teknik untuk mengakhiri hidup dengan cara itu, kalau enggak dari tayangan,
nggak dari orang lain yang ngomong, atau ya dia nggak tahu, ya dia belajar dari dunia sekitarnya. Ya, kalau dibedah itu nggak cuma urusan negara, itu juga bagaimana orang-orang di sekitarnya hadir dan berupaya menguatkan dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, melalui materi ini, anak dan remaja mau kita kuatkan di minggu ketiga ini, bahwa keterbatasan, ya di minggu Prapaskah apalagi tekanannya, keterbatasan itu tidak menghalangi seseorang untuk datang kepada Tuhan dengan iman yang sungguh. Balik lagi, tagline yang tadi, gitu ya. Dalam kelemahan pula kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ini jadi dua tagline di 2 minggu ini yang bisa kita pakai, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Paulus di dalam keterbatasannya dia punya duri dalam daging, tapi justru apa? Dia dipakai oleh Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahkan mewartakan kabar sukacita Tuhan itu kepada bangsa-bangsa lain. Sebuah hal yang mungkin berat dilakukan oleh ke-12 rasul karena pendidikan mereka yang terbatas. Di dunia musik, Stevie Wonder, orang yang matanya nggak terlalu cengeng gitu ya, nggak terlalu terang matanya, tapi kupingnya jago banget gitu, pitch perfect dibilangnya. Nggak perlu dia pegangnya, dia denger orang, oh lu main di sini notnya, jadi. Tokoh-tokoh lain, ya kita ada waktu itu dulu zaman saya SD, SMP, SMA, orang China gitu ya, pemain piano, tangannya kayak lumba-lumba. Ya, tapi main pianonya jago, Tchaikovsky dimainkan sama dia. Kok bisa tangan kayak lumba-lumba cuma 2 gitu, di form gitu. Saya lupa orang China atau orang Korea gitu ya. Pokoknya daerah-daerah situ lah, antara Korea, China, Jepang gitu ya. Itu tangannya kayak lumba-lumba, tapi dia main piano, Tchaikovsky dimainkan. Saya bilang, gila orang ini. Keren juga mainnya gitu. Masih anak-anak waktu itu, sekarang udah gede mungkin. Banyak lah contoh-contoh dalam kehidupan seharian. Di mana keterbatasan itu nggak jadi masalah. Justru dalam keterbatasan, kuasa Tuhan itu jadi sempurna. Nah, makanya mau dari materi ini, rekan-rekan, tujuannya adalah kita mau mendorong agar anak-anak tidak menyerah pada keterbatasan. Justru mereka berani berseru dan berharap kepada Tuhan. Di tengah kondisi mereka yang terbatas, di tengah kondisi mereka yang menekan, kita mau ajak mereka untuk tidak melihat itu, melampaui itu semua, karena Tuhan menolong dan menggerakkan mereka melampaui keterbatasan. Itu materi minggu ketiga. Barangkali ada pertanyaan dari Omri maupun dari siapa yang di Manuel ya? Saya, Pak. Oh ya, dari Ciirin barangkali ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Cukup, Pak. Pak Omri aman, Pak? Aman, Pak, cukup. Ya. Baik, kita lanjut ke minggu keempat, Bapak Ibu Saudari. Ini saya bacakan aja untuk ayat Alkitabnya dari Lukas 19. Di mana Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 itu bicara tentang Zakheus. Sekolah minggu ada nih lagunya dan notes-nya Bapak Ibu Saudari di minggu ini di tanggal 4, tanggal 22 ini digabung ya antara Immanuel dengan remaja gitu ya. Lukas, jadi biasa kan gabungan di minggu kelima, nih gabungannya di minggu keempat tanggal 22, edisi khusus ya. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Lukas 19. Oh, saya buka Lukas 9. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin.
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang kisah Zakeus yang mungkin dari sekolah minggu kita terbiasa mendengar lagu Zakeus, orang pendek begitu ya, ini cerita yang memang familiar. Namun kalau kita perhatikan dengan lebih detail, kalau Matius itu pemungut cukai, dia atasannya kepala pemungut cukai. Bahkan dikatakan dia orang yang kaya. Kekayaannya dari mana? Ya dari pemungut cukainya itu, dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan olehnya. Dan kalau bicara pemungut cukai, Bapak Ibu Saudara, pemungut cukai itu nggak cuma seorang yang nagihin uang, enggak. Pemungut cukai itu adalah general term, ya. Intinya pemungut cukai itu adalah sebuah pekerjaan, boleh dibilang gini, kontraktor untuk pemerintah. General termnya adalah pemungut cukai. Mereka mengerjakan apapun pekerjaan yang ditenderkan oleh pemerintah Romawi, gitu ya. Makanya uangnya banyak, gitu ya. Karena pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah Romawi untuk di daerah jajahan tuh banyak banget. Ya tender negara, gitu istilahnya. Yang bangun rumah ya iya, tapi untuk pemerintah penjajah. Makanya mereka dikenal sebagai orang-orang yang punya finansial cukup besar. Tapi jeleknya apa? Jeleknya ya nggak disukai oleh masyarakat. Karena apa? Karena perilaku dan anggapan sosial terkait profesi itu. Ya. Profesi mereka yang mengambil proyek-proyek penjajah dianggap sebagai mereka itu berpihak pada penjajah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, Zakeus yang penasaran dengan sosok Yesus tapi terbatas oleh tinggi badannya, dia melakukan hal yang boleh dibilang berani, gitu ya. Berani karena apa? Karena dia melampaui zona nyaman. Biasanya dia jadi bos, sekarang dia manjat pohon, gitu ya. Dia manjat pohon ara, dan pohon ara kan cukup gede ya, Bapak Ibu bisa dipanjat. Karena apa ya? Balik lagi rasa penasaran. Ya kayak kita Bapak Ibu penasaran nih, penasaran nih kenapa ya? Ya kita kan melakukan segala daya upaya kan yang bisa kita lakukan sampai rasa penasaran kita itu akhirnya terpuaskan. Ibarat kata misalnya kabel nih, ini kabel kenapa sih nggak bisa nyambung? Secara teori di kepala ini mestinya kabel nyambung. Walaupun kita bukan tukang kabel, saking penasaran deh kita berusaha nyambungin, gitu ya. Nyarilah di YouTube, nyarilah ini, nyarilah itu. Gimana caranya supaya kabel ini nyambung? Nah, ini juga yang dilakukan oleh Zakeus, di mana dia punya curiosity yang tinggi terhadap Yesus. Dia penasaran. Biasanya duduk di bangku, dapat setoran, dia naik sekarang udahlah saya manjat aja pohon, gitu kan? Karena apa? Dia terlalu penasaran. Dan ketika rasa penasarannya itu terpuaskan, tidak hanya sekedar terpuaskan, tapi juga apa? Dia merasakan kedamaian. Yesus bahkan mengatakan saya harus menumpang di rumah. Berarti ini benar-benar Yesus itu dalam karyanya mematahkan anggapan banyak orang. Benar-benar mengatakan bahwa saya itu datang ke orang berdosa, bukan orang yang baik-baik saja. Menyelamatkan yang hilang aja. Zakeus ini termasuk anak hilang. Dia punya potensi besar. Dia punya kemauan yang besar. Tapi caranya aja gitu perbaiki ya. Yesus datang ke gitu. Maka ketika Yesus datang, mendengar anggapan-anggapan itu, Zakeus panas gitu ya. Panasnya karena apa? Karena ya kok saya masih aja dibilang kayak gini, dan akhirnya di situ juga kepanasan itulah yang membuat Zakeus tersadar. Ya. Maka di situ dibilang, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Rasa penasaran yang terpuaskan membuat kepuasan itu bisa menggantikan kesukaan-kesukaan yang lain. Nah, ini yang dialami oleh Zakeus. Sama kayak perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang itu. Ketika anaknya kembali kan langsung orang tuanya
nggak peduli lah dia udah ngambil udah ambil warisan apa belum, dia pestain tetap. Nah ini yang juga sukacita yang dirasakan oleh Zakheus, di mana dia meluap sukacitanya dan dia bilang ya udah, ini jadi komitmen saya karena saya mau hidup baru, mengambil keputusan yang benar-benar mengubah kehidupan Zakheus. Apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dari materi ini? Nah, Bapak Ibu Saudari, banyak anak, kalau tadi kita sudah dari runutnya ya, minggu pertama gitu ya, udah bicara tentang label, bicara tentang putus asa, bicara tentang hal-hal yang terbatas gitu ya. Nah, anak-anak sekarang itu nyaman dengan kondisi itu. Nyaman dengan label mereka, anggapan, nyaman dengan keputusasaan mereka, nyaman dengan keterbatasan mereka, dan nggak mau bekerja lebih. Mereka melihat itu baik. Karena apa? Nggak capek. Dari luar kelihatan baik. Tapi apa? Apakah mereka mengalami transformasi? Jawabannya tidak. Hidup mereka jadi monoton. Mereka nggak mau bekerja lebih. Simpelnya gini, Bapak Ibu Saudari. Dulu, saya ingat banget, kalau kita sedikit ngebandingin gitu ya. Era ketika keterbatasan ada. Oh, nggak usah pakai ngebandingin gitu deh. Ngebandingin yang gampang gini. Apa beda orang zaman dulu dengan orang yang hidup di zaman sekarang? Kalau zaman dulu, Bapak Ibu, melihat barang rusak, itu nggak dibuang. Gimana caranya dibetulin, nyala lagi. Orang-orang generasi old. Karena apa? Simpelnya, keterbatasan. Dulu tuh terbatas, apa-apa mahal. Jadi ya semua orang ngakalin. Gimana caranya ini ngakalin, bikin ini, bikin itu. Kalau teknisi-teknisi zaman sekarang, Bapak Ibu, kalau nyerpis gitu ya, nyerpis mobil, nyerpis motor gitu. Kita lihat teknisinya anak muda. Ngebongkarnya tuh ya boleh dibilang ada yang leken sih sebagian, tapi lebih banyak yang nggak leken. Karena apa? Zaman sekarang mobil rusak, bawa alat scanner, cetek, oh rusaknya di sini, udah. Tapi kalau orang-orang zaman dulu, Bapak Ibu, kita pergi ke mekanik yang mungkin udah sepuh-sepuh gitu ya, makanya dia duduk, dia liatin. Oh ini rusak, oke ini rusak tapi nggak perlu diganti, ini masih bisa kita perbaiki dulu, diservis dulu. Ini apanya sih rusak misalnya, oh yang ini rusak, oh ini bisa diganti, oke ganti dulu ininya di patch. Sama kayak di dalam kehidupan sehari-hari. Anak sekarang taunya apa? Rusak, beli baru. Rusak, ganti baru. Orang zaman dulu enggak, kita coba betulin dulu. Ini speaker kenapa ya nggak bunyi ya? Oh ternyata gulungannya, gulung lagi dinamonya, dan segala rupa. Pakai komputer simpelnya Bapak Ibu. Ini rusak, udah beli baru aja. Nah orang zaman dulu, nah coba kita lihat dulu. Ini gimana ya? Coba kita lihat. Ini cara supaya komputer butut ini bisa internetan, bisa WhatsApp. Pakai apa ya? Coba kita lihat di YouTube. Ini yang terjadi. Zaman sekarang anak-anak nyaman dengan apa yang terlihat dari luar. Nggak, istilahnya kayak orang tuh nggak mau bekerja lebih. Ya udah, kalau rusak ganti baru, rusak ganti baru. Nggak, coba kita betulin dulu deh. Masih bisa nggak ya kita betulin? Terus supaya ini kita bisa maksimalkan penggunaannya sampai license-nya selesai atau bisa kita modifikasi untuk jangka panjang, gimana ya caranya ya? DIY. Anak-anak itu akhirnya berdampak dalam kehidupan rohani. Kehidupan rohani mereka juga sama. Ya udah, gereja pulang, selesai. Apa yang dikotbahkan ya udah, nanti urusan tugas katek pakai AI aja jawabnya. Rata-rata begitu. Nah, melalui materi ini, Bapak Ibu Saudari, kita mau mengajak anak-anak, kita mau tegasin anak dan remaja bahwa perjumpaan dengan Yesus itu mengarah pada perubahan nyata. Bukan cuman kepo. Ya, kalau orang kepo kan cuman ditanya nih, ada orang misalnya jatuh naik sepeda gitu ya. Kenapa jatuh? Tadi rantainya putus. Oke, rantainya putus. Kenapa rantainya bisa putus? Iya, tadi saya lupa ngasih oli. Kenapa kamu lupa ngasih oli? Saya buru-buru berangkatnya. Udah tuh puas. Oh, dia buru-buru berangkat pulang. Nggak dibantuin orangnya. Perjumpaan dengan Yesus itu mengarah pada perubahan nyata. Nggak cuma nanya dan pergi.
perubahan nyata itu diwujudkan dari apa? Dari aksi mereka. Ada orang naik sepeda, jatuh, ditolongin, bukan malah diinterogasi. Nah, kita juga mau mengajak anak-anak seperti itu. Jangan kalian nyaman dengan label kalian. Jangan nyaman dengan keterbatasan. Jangan kalian nyaman dengan keputusasaan, bahkan menjadikan itu sebagai konten untuk kalian jual. Banyak orang saat ini menjual atau bahkan menjadikan kelemahan itu sebagai alasan yang dijual dan dijadikan keuntungan untuk pribadinya sendiri. Kita mau mengajak anak dan remaja kita jangan kayak gitu. Jangan pernah merasa terbatas. Tuhan selalu memberikan potensi yang besar buat kita. Perjumpaan dengan Tuhan itu selalu mengarah pada perubahan nyata. Seperti Zakheus tadi yang bahkan melepaskan setengah hartanya untuk banyak orang. Makanya tujuan dari materi ini, anak dan remaja berani keluar dari zona nyaman dan mengambil langkah konkret untuk hidup yang diperbarui. Berani untuk berpikir bahkan menggunakan potensi yang ada di diri mereka secara maksimal dan optimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu materi untuk minggu keempat, barangkali mungkin nanti Patan bisa dibaca-baca lagi, atau mungkin kalau ada yang mau direspon dulu sekarang, mangga Pak. Iya Pak, malam Pak. Siapa? Agak ya ngikutinnya agak terputus-putus Oh sambil iya, nyangkul soalnya. Nanti siap Pak. ada rekamannya. Hmm, Nanti saya lihat lagi rekamannya sama ininya ya, PDF-nya nanti dikirim ya. siap Pak. Nah, maaf ya Pak. Iya Pak, apa-apa Pak. Ya, nah. Siap, makasih Pak Tan. Kita lanjut ke minggu kelima, Bapak Ibu Saudari. Mungkin ini saya minta bantu. Ya, Pak Puji. Hanya sekedar ingat saya ingat aja nih tadi Apa, Pak Pak? Sam bandingkan antara yang zaman dulu sama zaman sekarang. Terus Ah, saya jadi ingat itu, maaf nih ya, maaf ini. monggo, Hanya Pak. selingan aja biar nggak tegang gitu ya. Mm-mm. Itu bener tuh saya sampaikan pada waktu saya dulu masih kecil ya, waktu zaman dulu. Kalau sandalnya itu sudah putus, itu masih bisa dipakai ini, pakai ketemiti. Sampai kalau bolong baru beli. Kalau sekarang ya enggak. Jadi tadi Pak, waktu sempat seperti itu, jadi diri saya ketawa sendiri itu Pak Sam. Cuma sekedar itu aja Pak Sam, makasih. Siap, Pak. Tenang, Pak. Itu juga papa saya gitu kok. Kabel jack putus, kalau orang-orang dibuang sama dia, tar. Bisa kita Itu mah betulin Pak kok. Sam lagi Nah, curhat cuma papahnya, Pak Puji. Pak Sam lagi curhat papahnya. enggak sih. Banyak sih teman-teman. Pak Puji juga gitu kok, tadi ada temennya tuh. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke minggu kelima. Mungkin Katari bisa bantu untuk Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Ya, Pak. Oke, silakan, Kak. Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali.
Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Kak Tarik. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita bicara tentang Yohanes 3, ini adalah bacaan yang sangat familiar. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang tokoh Nikodemus, Nikodemus ini boleh dibilang pemimpin agama ya. Dia ya sebagai ahli Taurat pasti hukum Taurat dia paham, dia dihormati masyarakat, bahkan dia punya posisi penting di Sanhedrin. Sanhedrin itu apa sih Pak Sam? Sanhedrin itu adalah mahkamah agama. Ya, istilahnya kalau di Alkitab bahasanya itu bahasa aslinya Sanhedrin. Dalam Alkitab kita sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya artinya adalah mahkamah agama. Dia punya posisi yang penting dan posisi yang tinggi. Makanya ketika Yesus disalib mau dikubur gitu ya. Dia salah satu yang juga punya peran di sana untuk menyediakan makamnya itu. Berbekal dari mana? Dari perjumpaan ini. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat Nikodemus itu datang pada malam hari. Ya. Datang pada malam hari untuk berjumpa dengan Yesus. Bercakap-cakap dengan Yesus, penasaran dengan apa yang diajarkan. Tapi pertanyaannya kenapa malam hari? Malam hari kan orang tidur. Ya. Ada dua alasan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, karena posisinya. Karena posisinya yang penting, kalau dia datang ke Yesus dan ngobrol dengan Yesus, maka itu akan jadi headline kalau dilakukan siang-siang. Zaman sekarang yang namanya headline atau berita gosip aja cepat. Ya. Nggak usah kita tunggu nongol di berita aja, gosip udah keluar duluan. Pelatih timnas itu bakal ganti. Gantinya nanti namanya ini. Sampai orang di Korea, seorang stand up komedian asal Korea tuh ngomong gini. Asal Korea atau asal mana gitu, saya lupa. Dia pokoknya ngomongnya gini. Kamu mau tahu pemilu mana yang paling cepat di dunia ini? Ada video klipnya, Bapak Ibu bisa cek di YouTube gitu ya. Pemilu paling mana di cepat? Di Amerika sekian, di ini sekian. Kamu mau tahu paling cepat di mana? Di Indonesia. Karena apa? Belum pemilihan aja udah ketahuan siapa yang menang. Headline itu cepat, gosip itu cepat. Yang pertama dia menghindari gosip. Yang kedua, karena Bapak Ibu Saudari, dia tuh penasaran soal pengajaran Yesus. Makanya dia datang pada malam hari supaya lebih obrolan tuh bisa lebih ngalir pada malam hari. Karena apa? Nikodemus penasaran dengan pengajaran Yesus. Sebagai ahli firman, ahli Taurat, dia tuh juga tahu gitu tentang tanda-tanda Mesias. Dia juga mulai penasaran nih, siapa sih Yesus ini? Kita cobalah kita cek. Nah, di dalam bagian ini ada sebuah tekanan yang penting. Bahwa Yesus itu menegaskan seseorang itu harus mengalami kelahiran baru. Ya. Mengindikasikan bahwa Nikodemus itu diajak oleh Yesus keluar dari zona nyaman. Walaupun buat Nikodemus ini jadi sebuah pertanyaan karena nggak mungkin dong orang lahir lagi. Cuman di sini konsepnya Yesus tentang kelahiran baru adalah soal bagaimana dia diproselitkan. Boleh dibilang diberikan identitas yang baru. Yesus membawa pembahasan kelahiran baru itu ke arah proselit. Makanya Yesus di ayat 10 itu langsung protes. Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal itu.
Kamu nih bercanda atau ngetes saya nih, istilahnya gitu. Kamu kan mestinya tahu konsep proselit. Proselit itu gini Bapak Ibu. Orang Yahudi itu kan sangat pride dengan identitasnya. Ketika ada orang non-Yahudi mau masuk jadi orang pengikut agama Yahudi, mereka harus diyahudikan dulu. Ya. Diyahudikan tuh gimana caranya? Dikasih, nanti mereka mengikuti pelajaran yang pasti, lalu juga mereka akan dimandikan, dibaptis dalam tanda kutip, dan mereka akan diberikan identitas baru. Itu konsepnya yang dibawa oleh Yesus juga gitu, diberikan identitas yang baru. Kelahiran baru berarti identitas baru. Yesus ngomong, kamu nggak mungkin bisa memahami ini kalau kamu nggak keluar dari konsep iman kamu yang lama. Kamu harus punya identitas dan cara pikir yang baru. Karena apa? Yang kamu hadapi ini adalah pola pemikiran Allah yang nggak sama dengan pola pemikiran manusia yang terbatas. Oleh karenanya kamu harus dibaharui. Nah, makanya ini yang juga senada di dalam tekanan kita di minggu kelima ini. Kita sadar anak dan remaja masa kini itu aktif dalam kegiatan rohani. Iya. Mereka di gereja stay, iya. Tapi apa pertanyaannya? Apakah itu membawa pembaharuan hati? Apakah iman percaya mereka benar-benar jadi sesuatu yang bertumbuh? Itu yang pasti questionable. Banyak dari keaktifan mereka itu justru tidak mengalami pembaruan hati. Iman percaya mereka menjadi sekedar kebiasaan atau rutinitas. Ya, kita berapa kali ngirim anak-anak remaja atau sejenisnya ikut pembinaan, ikut ini itu. Kan kadang follow up ini yang jadi pertanyaan gitu ya. Tidak semua yang ikut mengalami perubahan. Ada yang mengalami perubahan, ada. Ada yang mengalami perbaikan, ada. Tapi apakah ada yang tidak mengalami perubahan? Ada juga. Yang malah jadi madol-madolan, ada. Akhirnya apa? Ini yang jadi cerminan kita hari ini. Banyak anak dan remaja kita yang aktif dalam kegiatan rohani. Tapi apa? Apakah mereka mengalami pembaruan hati? Nah, itu yang belum tentu. Nah, makanya melalui materi ini kita mau mengajak mereka itu seperti Nikodemus mengalami pembaruan hati. Iman sejati melibatkan perubahan batin dan kelahiran baru. Kelahiran baru berarti ada identitas yang baru. Identitas yang baru ternyatakan lewat sikap hidup dan cara hidup yang baru. Berarti apa? Ada perubahan, ada perbaikan diri, dan juga ada pengembangan diri dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu nyata dan itu terasa. Kalau mereka hidupnya begitu-begitu aja, berarti apa yang mereka lakukan belum menggerakkan diri mereka untuk mengalami perubahan batin dan kelahiran yang baru. Kalau misalkan apa yang mereka lakukan itu sudah mulai terlihat dalam keseharian mereka, berarti itu mereka sudah mulai memandang kegiatan-kegiatan rohani atau kebiasaan yang mereka lakukan itu bukan lagi rutinitas, tapi membawa perubahan hati. Yang kita mau ajak dari mereka adalah, ayo kita berubah. Apalagi ini minggu ke Prapaskah 6, minggu depannya Paskah. Ayo, ini waktunya kita berubah. Ini waktunya kita untuk bangkit. Ini waktunya kita untuk melampaui diri kita ya, dari segenap keterbatasan yang ada. Makanya di dalam harapan dan tujuan dari materi ini, kita mau mendorong anak dan remaja untuk tidak berhenti pada iman yang nyaman. Jangan berhenti pada label, jangan berhenti pada keterbatasan, jangan berhenti pada keputusasaan, tetapi pembaharuilah dirimu senantiasa di dalam Kristus. Ini materi minggu kelima, Bapak Ibu Saudari. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Oke, Ci, siap. Kak Tari? Cukup, Pak. Makasih. Oke, siap-siap. Kalau semua aman, berarti persiapan kita selesai, begitu ya, rekan-rekan. Bahwa materi ini nanti saya akan bagikan PDF-nya
harap bersabar, mungkin kalau nggak hari ini ya besok gitu ya, kalau nggak pagi ya malam, karena ini butuh proses untuk uploadnya gitu ya Bapak Ibu Saudari. Tayangan ulangnya juga bisa dilihat di YouTube GKI Cicurug, nanti akan saya upload linknya, dan jika ada mungkin butuh informasi tambahan, jangan sungkan untuk bertanya begitu ya, dan saling sharing. Itu aja mungkin dari saya. Sebelum kita menutup, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami untuk mengajar anak-anak-Mu di bulan Maret yang akan datang. Di tengah segala keterbatasan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memampukan agar apa yang kami katakan ini benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu saja. Jika sebentar kami akan melanjutkan hidup kami, berkati ya Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan dan lakukan, segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus. Selamat malam. Terima kasih.